Berita Sumsel 24 jam hari ini. Universitas Sriwijaya menawarkan konsep penataan kota Indralaya kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Tawaran itu diungkap Rektor Unsri saat silaturahmi dengan Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar di Gedung Rektorat Unsri Kampus Indralaya Selasa kemarin. Kepada Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar, Rektor Unsri Anis Sagaf memaparkan konsep menata kota Indralaya sebagai ibu kota Kabupaten Ogan Ilir. Menurut Anis, ada beberapa ruas jalan yang akan dibuka, diantaranya akses jalan dari Desa Tanjung Pering ke Tanjung Senai, tepat di Desa Danau Telok Serua atau Danau Kupu-Kupu, yang menyeberangi Sungai Kelekar dengan sebuah jembatan rangka baja. Jalan ini juga akan tembus ke Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Sehingga masyarakat dari arah Kayu Agung ke Prabu Muli dapat melintas melewati pusat perkantoran Tanjung Senai. Akses itu dinilai agar lebih cepat, mudah, sekaligus mengurai kemacetan yang biasanya terjadi di wilayah Timbangan. Dalam konsep itu, sambung Anis, nantinya Unsri akan diuntungkan jika terrealisasi. Selain mengurai kemacetan, nanti kampus Unsri juga akan menjadi primadona karena berada di tengah jalan yang membentuk segitiga bermuda. Selanjutnya, jalan kawasan Taman Pancasila juga akan ditata agar lebih rapi. Dan beliau ingin Indralaya cepat berkembang. Indralaya ini ada Unsri. Nah, jadi kita banyak ahli. Saya punya kewajiban untuk support program-program yang beliau ingin kembangkan. Kita perguruan tinggi ini memang punya rakyat, punya OI, karena berada di OI. Jadi tidak ada alasan kita tidak support. Nah, tadi kita ada pemikiran, selama ini kan sering ini kan karena pandemi aja ya, jadi kemacetan berkurang. Ya, nanti kalau misalnya sudah mulai full lagi ramai datang ke sini, kan pernah terjadi dulu kan, kuliah terlambat, wisuda pernah digeser. Nah, itu mudah-mudahan dengan kita buat pemikiran tadi diberikan ke Pak Bupati untuk kita beliau nanti kebijakan beliau lah ya nanti berkomunikasi dengan pusat, dengan gubernur agar kita siapkan sejak dini. Nah, karena beliau baru ya, jadi ini kalau ini terlaksana, insya Allah lampu merah pun tidak ada dari paparan itu. Tidak ada lampu merah, sehingga tidak ada lagi yang menunggu, ya semua lancar. Bupati Pancawijaya Akbar sendiri mengucapkan terima kasih karena pihak Unsri telah membantu merancang dan mendesain progres pembangunan beberapa ruas jalan sebagai upaya bersama mengurai kemacetan dan mempermudah akses masyarakat. Dalam pertemuan itu, Bupati juga mengajukan beberapa usulan antara lain penataan jalan baru dan pembuatan jalan penghubung yang memudahkan akses masyarakat. Selain itu, dirinya pun meminta agar akses jalan dari Desa Tanjung Pering menuju pusat perkantoran terpadu Tanjung Senai yang melewati lahan milik Unsri agar jangan ditutup dan tetap difungsikan, karena merupakan akses satu-satunya masyarakat menuju pusat kota perkantoran dan BPI. Unsri, bagaimana tahun kemarin saya konsep kota Indralaya, dan hari ini juga Unsri memaparkan masukan untuk pemerintah kabupaten terkait pengembangan kota Indralaya. Nah, nanti belum final, kita cari titik temunya yang mana yang benar-benar nanti terbaik untuk wilayah kota Indralaya. Jadi memang itu baru mendasar, belum secara teknis. Pak, berbagai pilihan tadi mana Pak yang lebih potensi? Ya nanti secara teknis, nanti kajian dari Unsri maupun dari pemerintah kabupaten mana yang paling memungkinkan dan strategis yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten. Reporter dan juru kamera, Wijan, Pavres.com. Pemirsa, berbagai terobosan terus dilakukan Alfamart untuk semakin mendekatkan sekaligus memanjakan customer-nya. Terbaru, Alfamart kembangkan terobosan konsep gerai retail dengan menyesuaikan lifestyle konsumen modern yang cepat dan dinamis melalui layanan Alfamart Drive-Thru.
Konsumen setia Alfamart, terutama yang berdomisili di Kota Palembang dan sekitarnya, kini semakin dimanjakan dengan layanan terbaru dari minimarket terbaik dengan member terbanyak di Indonesia itu. Bertempat di Jalan Demang Lebar Daun, gerai modern yang diresmikan sepekan yang lalu itu menjadi warna baru bagi konsumen di Palembang. Dengan menyediakan layanan tanpa turun atau lantatur dan bisa diistilahkan dengan sebutan drive-thru. Branch Manager Alfamart Palembang Dede Jayawardana mengatakan konsumen kini tidak perlu lagi untuk turun dari kendaraan roda empatnya untuk membeli barang keperluannya. Cukup memesan barang di konter pemesanan dan tidak lama barang yang diinginkan langsung tersedia sesuai stok yang ada. Dede menambahkan masyarakat menginginkan kepraktisan termasuk saat berbelanja. Metode berbelanja stop and go dalam konsep drive-thru cocok untuk gaya hidup konsumen masa kini. Dede mengharapkan masyarakat bisa merasakan pengalaman baru saat berbelanja dengan cara drive-thru ini. Yang pertama di Palembang untuk Alfamart, ya sebenarnya ini salah satu bagian dari bisnis kita ya, mempermudah belanja konsumen. Jadi kan kalau selama ini mereka harus turun kendaraan, terus masuk belanja ya. Nah kalau sekarang kita punya konsep yang berbeda, ya seperti drive-thru yang lain lah. Artinya mereka bawa kendaraan, terus dia bisa belanja, terus bisa ambil langsung belanjanya di tempat pick up. Jadi praktis banget. Demang Lebar Daun. Demang Lebar Daun. Jam bukanya Pak? 24 jam. Kita langsung setting 24 jam. Kenapa milih lokasinya di sini Pak? Ya karena kan kalau kita lihat secara hunian, ya kan, penduduknya juga padat, terus trafficnya juga tinggi untuk wilayah sini. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Vaksinasi COVID-19 dosis 3 atau booster yang digelar di Sentra Layanan Vaksin X Giant Jalan Soekarno-Hatta Palembang belum lama ini disambut antusias warga. Baik pelajar hingga lansia berdatangan untuk menjalani vaksinasi COVID-19, tak terkecuali sejumlah wartawan di Sumatera Selatan. Sejak pagi, warga Kota Palembang berduyun-duyun memadati sentra layanan vaksin X Giant, Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Nampak warga antusias untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ketiga atau booster tersebut. Walau ramai, namun pelaksanaan vaksinasi tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketua Pelaksana Vaksinasi COVID-19 di X Giant Suta, Darwis Hidayat, yang juga relawan dari Yayasan Buddha Suci menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster ini bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sumsel, Yayasan Buddha Suci, Hotel Arista, dan MDP. Menurut Darwis, pihaknya menyiapkan 1.500 dosis per hari. Tidak hanya dosis ketiga, tapi juga melayani vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2. Namun sejak 2 hari pelaksanaan, pesertanya didominasi vaksin dosis 3. Polda Sumatera Selatan sejak kemarin Rabu tanggal 19 Januari mulai kembali mengadakan vaksinasi di tempat ini, gedung X Giant Jakarta Jalan Soekarno-Hatta Palembang. Kita sediakan kuota 1.500. Tidak hanya lansia, menurut Darwis, masyarakat usia dewasa juga banyak yang mendapatkan undangan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga dari aplikasi Peduli Lindungi. Wartawan Palembang Express Betanika yang juga ikut melaksanakan vaksin mengatakan, vaksin kali ini merupakan vaksin dosis ketiga. Beta mengaku yang dia lakukan sebagai ikhtiar untuk mencegah penularan COVID-19, khususnya varian baru. Alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap 3, yaitu vaksin booster bagi lansia maupun masyarakat yang sudah menerima undangan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dan setelah observasi, alhamdulillah tidak ada gejala, tidak ada keluhan apapun. Mudah-mudahan melalui vaksinasi ini merupakan salah satu ikhtiar bagi kami juga sebagai jurnalis untuk mencegah penularan COVID-19. Sedangkan Dedi Wijaya, salah seorang peserta vaksinasi COVID-19 dosis ketiga, mengaku mengetahui adanya pendaftaran vaksin COVID-19 dosis ketiga dari teman. Dia mengaku mendapatkan vaksinasi COVID-19 menjadi syarat di kantornya. Tahu ada vaksin booster ini dari mana Kak kita infonya? Dari HRD ya. Oh HRD. Jadi teman-teman dari Santika pada ini suntik semua? Dari rumah terdekat. Oh. Bisa daftar online. Daftar online ya? Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda,
palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Warga Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja dibuat heboh dengan penangkapan diduga pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu Selasa sore kemarin. Setidaknya 4 diduga pelaku digiring Sat Narkoba Polres Ogan Ilir menuju kantor polisi. Di bawah kawalan ketat petugas Sat Narkoba Polres Ogan Ilir, 4 lelaki dibawa turun dari satu rumah panggung di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, Selasa sore kemarin. Keempat lelaki ini diduga pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu. Dengan tangan terborgol, mereka digiring masuk ke mobil minibus warna putih. Selanjutnya dibawa ke Mapolres Ogan Ilir. Menurut warga yang menyaksikan penggerbekan itu, Desa Kerinjing sudah terkenal tempat transaksi dan pengguna narkoba. Sebelumnya sudah beberapa kali pemuja narkoba di daerah tersebut diamankan. Namun hal ini tak memberi efek jera bagi pengedar dan pengguna narkoba di daerah tersebut. Sementara Kasat Narkoba Polres Ogan Ilir AKP Muhlis saat dikonfirmasi membenarkan penggerebekan tersebut. Namun pihaknya masih menunggu perintah Kapolres Ogan Ilir untuk melakukan rilis. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti Podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.